Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta, dan saat ini saya sedang berada di WAS, Wisata Agro Selopajang Timur yang berada di Batang. Sebelah saya sudah ada ownernya nih pemirsa. Nanti kita kulik bagaimana beliau membangun usaha wisata agro Selopajang Timur ini, dan alhamdulillah tempatnya cukup asik dan cukup nyaman untuk wisata keluarga dan juga wisata halal. Assalamualaikum Pak Hadi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun corona sehat. Masya Allah. Ini semoga sobat pemirsa Islamicpreneur TV juga pada sehat Pak ya. Hadi Subowo. Oh iya, saya salah sebut, Pak Hadi Subowo. Iya. Bukan Wibowo, tapi Subowo. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Hadi, kira-kira sudah berapa lama Pak ini wisata agro ini berdiri? Kalau sejak istilahnya apa ya, kita buat itu ya sudah hampir 20 tahun. Wah, Masya Allah. Jadi Bapak kan dulu kerja di bank ya, di lembaga ribawi lah. Masya Allah. 15 tahun, yang sekarang jadi Bank Mandiri itu ya. Ya Bapak pensiun muda, umur 40 tahun. Terus mengerjakan ini. Jadi ini awal 2000 sampai sekarang, pelan-pelan. Karena ya kami istilahnya dananya kan dana sendiri, self financing. Masya Allah. Jadi tidak pakai bank, tidak pakai apa. Luar biasa. Jadi wisata agro Selopajang Timur ini dibangun dengan modal sendiri dan tanpa bank pemirsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa terinspirasi membuat wisata agro Pak? Itu dari mana awalnya? Ya jiwa saya itu ingin dekat dengan alam. Sejak dulu, ketika kerja di bank pun saya ya agak menyesal waktu itu kan, di kantor ngurusin duitnya orang, jadi kurang. Apalagi terdapat ribawi ya, Pak ya, itu yang dosa besar ya. Awalnya Bapak nggak tahu itu, awalnya lulus dari Fakultas Ekonomi Undip, kerja di situ, awalnya nggak tahu. Setelah masuk, wah ternyata petanya adalah 90% adalah pendapatan bank itu dari bunga. Masya Allah. Makanya berpikir suatu saat pas saya nggak di sini terus. Berarti sinyal hidayah itu masuk sudah masuk ya sejak awal. Terus waktu itu Bapak berdoa, ya Allah jangan taruh saya di tempat yang istilahnya basah itu. Iya. Dikabulkan oleh Allah. Jadi selama di bank saya di administrasi, di polisi, jadi tidak di operasional. Masya Allah. Ya ini salah satu rasa syukur ya. Ya alhamdulillah. Sehingga saat ini Allah takdirkan Pak Hadi Subowo ini memiliki wisata agro sendiri. Ya, alhamdulillah. Ini wisata agro ini konsepnya seperti apa Pak Hadi? Jadi konsepnya itu saya pendekatannya sociopreneur ya. Social entrepreneur. Social entrepreneur. Jadi saya istilahnya menggait orang-orang sini, satu misalnya tempat parkir seluas 4.000 itu di sana. 4.000 tak serahkan sama orang sini. Berarti Bapak yang buat, tapi manajemennya mereka dikelola oleh mereka. Bapak nggak minta apa-apa. Tujuannya tadi ya untuk socialpreneur tadi ya. Socialpreneur, dan insya Allah mereka kalau dikasih piring itu ikut menjaga. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Kemudian yang jualan sini juga. Ya ada beberapa outlet jualan, baik yang di luar dan di dalam Pak ya. Iya free. Masya Allah, jadi outlet di sini itu tidak membayar sewa Pak ya? Tidak, alias free semua? Alias free. Masya Allah, alhamdulillah nih. Ya. Lalu konsep dari, ini di belakang kita kan ada tulisan camping ground. Ya. Itu salah satu konsepnya Pak ya? Ya, jadi dulunya tempat ini adalah kebun cengkeh. Kemudian Bapak ganti dengan kebun durian montong, itu beberapa masih ada itu. Itu. Tapi setelah Bapak pikir, karena market membutuhkan tempat camping ground yang tertutup.
Oh. Biasanya camping ground kan lapangan Iya. di luar yang sering kehilangan, sering Betul. diganggu masyarakat. Kalau di sini sudah safe. Safety ya. Ya, pembinanya safe. Ya, Jadi ya. ada satu area memang untuk Nah, camping tertutup, ground dan close tertutup camping ground. safety ya. Jadi Ya. memang ditujukan untuk wisata-wisata ataupun keluarga ya Pak? Ya, Family keluarga. ya. Kalau camping ground biasanya untuk sekolahan. Oh, untuk sekolah. Nah, jadi ya. dari SMP, SD, SMA, bahkan universitas. Oh, Masya Allah. Nah, dan kami sediakan supporting house ya, seperti ini. Ya. Ini tempat istilahnya kalau hujan deras bisa masuk sini. Itu ya tempat wisata. Kemudian panggung ini juga untuk kalau seni. Mereka menampilkan kesenian. Oh, Masya Allah. Jadi kami lengkapi pelan-pelan. Kemudian yang orang suka sini MCK-nya banyak. Oh, ya itu yang dibutuhkan. MCK. Di bawah ini 9. Masya Di sana Allah. itu masal 2 itu masal tuh. Masya Allah. Kemudian di situ itu ada 5. Hmm. Jadi cukup airnya alhamdulillah Melimpah bagus, ya. melimpah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi pemirsa, Selo Pajang ini adalah tempat wisata ya, selain tadi camping ground dan juga memang tempat-tempat eksotis yang banyak bisa dilihat Pak ya. Kolam renangnya Ada kolam renang juga. Kolam renangnya anti kaporit. Oh, Masya Allah. Anti Jadi, kaporit berarti tidak ya, tidak pakai alergi kaporit. dan sebagainya ya. Mengalir 24 jam. Masya Allah. Jadi Allah kasih kami air yang melimpah. Itu termasuk dari mata air. Mata air. Masya Mata air Allah. pegunungan lah Pegunungan istilahnya. ya. Jadi seger. Ini ya. Itu. Salah satu keunikan dari wisata agro ini adalah ada mata air di sini dan airnya itu 24 jam. Ya. Masya Allah. Dan yang ketiga, sini tempat terapi ikan terbesar. Wah, ada terapinya juga Pak ya. Terapi ikannya. Ikan Jadi apa itu Pak yang ikan untuk- nilam. Ikan nilam. Khusus untuk terapi. Jadi kenapa? Keunggulannya apa Pak menggunakan nilam atau manfaatnya apa? Untuk pengobatan alternatif, terutama yang sakit tulang. Oh, Masya Allah. Sakit tulang, ada linu sendi itu. Karena itu kan istilahnya dia tidak menggigit tapi ngemut itu. Iya. Ngemut. Ketika ngemut itu dia mengeluarkan kayak semacam daya listrik. Daya listrik. Daya listrik. Memang kayak kesetrum. Oh, Rasanya kayak kesetrum. Masya Nah itu Allah. yang merangsang saraf, terutama saraf kaki untuk aktif kembali. aktif kembali. Itu. Masya Allah. Jadi ilmunya kayak gitu. Luar biasa. Ini sebelumnya mohon maaf Pak. Jenengan usianya sekarang sudah berapa? 61. Masya Allah. Kalau dibalik 16. Pengennya dibalik ya Pak? Dibalik. Enggak lah. Nanti lama berjumpa dengan Rasul. Nanti. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Salah satu pengusaha yang nyentrik ini dengan usia 61 sudah memiliki hal-hal yang memang bisa tidak terduga juga karena di awal beliau bekerja di lembaga keuangan Iya, ribawi, konvensional ataupun ribawi, dan alhamdulillah Allah takdirkan di masa hidup yang senja ya Pak ya. Senja lah. Allah sudah mudahkan, Allah berikan kemudahan dan tentunya hidayah itu turun bersamaan dengan taubatnya. Alhamdulillah. Pak Memang harus Hadi ya. Iya, tobat itu sebenarnya sejak awal itu sudah waduh saya salah masuk ini. Tapi cari waktu yang baik kok nunggu 15 tahun ya. Masya Allah. Jadi saya sempat hampir 15 tahun. Tapi waktu itu umur 40, jadi masih muda, makanya nggarap ini tuh sih semangat sekali. Semangat. Kalau boleh tahu Pak, atau mungkin mengingat-ingat, di Selo Pajang Timur ini bangunan apa yang pertama kali dibangun Pak? Kalau bangunan pertama kolam renang. Kolam renang. Kolam renang, kemudian terapi ikan. Terapi ikan ya. Kalau gedung aula tadi jenengan makan itu sudah ada sejak bapak saya. Oh, jadi itu peninggalan bapak saya. Peninggalan. Berarti itu bukan bangunan utama ketika untuk membangun Selo Pajang ya? Hanya kami rehab aja. Tadinya kan itu rumah walet. Oh, rumah berawal dari walet. rumah walet. Ya ini yang jadi kadang-kadang Allah itu mengaturnya luar biasa. Jadi rumah walet itu kan zaman dulu didambakan. Dibikin supaya waletnya banyak. Tapi suatu saat waletnya bisa hilang. Hilang kayak ada yang ngusir. Masya Allah. Kemudian kami datangkan lagi nggak bisa. Kemudian saya kembalikan kepada Allah bahwa ini berarti rumah itu harus digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau rumah walet kan isinya kayak gitu, isinya jin. Jin itu. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa untuk pelatihan, untuk nginap.
Masya Allah. untuk gathering, dan Hal-hal yang sebagainya. positif, Yang Pak, ya? positif. Jadi itu sudah ribuan orang sholat di situ. Masya Allah, termasuk Termasuk saya lapangan tadi. sini. Lapangan sini ini untuk Jumatan sudah pernah karena masjidnya jauh. Kalau ada camping, Jumatannya di sini. Masya Allah, luar biasa nih Jadi pemirsa. nggak usah keluar. Luar biasa. Nah, Pak Hadi, ini tadi kan panjenengan sudah bilang kalau Solo Pajang ini berdiri 20 tahun yang lalu. Ya. Ini luasnya berapa, Pak? Luasnya sekitar 6 hektar. Masya Allah. Termasuk parkiran. Parkiran itu 4.000. Parkiran di depan ya. Dikurangi parkiran ini 5,6 lah. Sampai kolam renang, sampai selatan sana. Wah, luar biasa. Lah di selatan sana itu kami sedang istilahnya membuat banyak permainan nanti. Terutama yang edukatif. Outbound atau Macam-macam. Oh, Macam-macam permainan kerjasama dengan seseorang. Nah, karena Bapak sudah tua, ilmunya juga sudah istilahnya kurang. Kalau yang muda kan luas ya, kalau Bapak konvensional. Tapi insya Allah banyak menginspirasi pemirsa ya. Ya mudah-mudahan. Dan mohon doanya juga Pak agar kami ini bisa terus istiqomah, jauh dari perbuatan maksiat, apalagi kecemplung dalam perbuatan riba. Iya. Karena riba itu benar-benar menyengsarakan Pak. Betul, ya. betul. Masya Allah. Karena Bapak yakin ini cerita riba ya. Iya. Jadi ketika Bapak lulus dari FE Undip, Bapak itu kerja di bank, diterima. Tesnya panjang itu hampir setahun. Bapak pamit sama bapaknya Bapak. Ketika Bapak pamit, bapaknya Bapak cuma bilang gini, kalau orang Jawa bilang, "Kowe Pak kerja ning bank, kamu mau kerja di bank?" gitu. Mempertanyakan. Jadi orang tua itu mempertanyakan. Masya Allah. Bukannya gembira, seneng, wah hebat. Biasanya kan kita mendukung ya sebagai orang tua. Mempertanyakan. Jadi ini suatu sinyal pertama, bapak-bapak insya Allah nggak akan lama di situ. Berarti sudah ada kontra dulu ya, sinyal kontra ya. Sinyal. Masya Allah. Karena mungkin waktu itu usia masih muda, pengen berekspresi dan sebagainya, sehingga Pak Hadi Subowo ini pengen coba aja gitu ya. Masya Allah. Karena ya inilah perjalanannya beda-beda Pak ya. Waktu itu ada sekitar 50 orang yang dari Undip. Jadi semangat. Masih muda-muda, dikursusin 3 bulan. Ilmunya kan banyak itu. Masya Allah. Tapi ini itu nggak pernah cocok. Mempertanyakan terus. Betul. Karena tadi di awal orang tua yang mempertanyakan. Orang tua. Kamu kok mau kerja di bank ya? Gitu. Aduh. Bapak jadi kayak ditampar tapi pelan. Dan alhamdulillah sekarang bisa keluar dan sekarang bisa menikmati hasil jerih payah perjuangan keluar, dan juga memiliki ya mungkin apa yang tidak terduga di awal, dan ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini salah satu pionir wisata Batang yang murah meriah, tempat refreshing murah. Masya Allah. Komplit. Ya, ada kolam renang, ada terapi ikan, ada camping ground, ada tempat pelatihan, ada sedikit penginapan, dan Bapak lagi bikin juga penginapan di bawah. Jadi nantinya itu tempat refreshing, betul-betul refreshing. Masya Allah. Orang kesini misalnya rombongan 1 truk mau makan tok nggak bayar. Mau cari di bawah pohon, makan rame-rame. Enggak. Tempat refreshing ya? Refreshing, jadi nggak bayar. Di sini bayar itu kecuali kalau hari raya, sampai seminggu itu bayar. Masuknya bayar. Kemudian tahun baru biasanya bayar. Ada momen-momen khusus ya? Dua aja. Setelah itu enggak. Kecuali mau renang bayar 5.000, mau terapi bayar 5.000. Serba 5.000. Masya Allah. Camping ground 5.000 per hari per orang. Per anak ya. Murah lah. Alhamdulillah. Ini ada satu wisata yang murah nih. Murah meriah, tempatnya nyaman dan safety juga. Ini ketinggiannya 500. Oh, di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Jadi 500. Cukup sejuk. Cukup dingin, sejuk, airnya juga dingin tapi enak, seger. Airnya mata air dari pegunungan. Masya Allah. Ya itu. Pak Hadi, ini sebelum kita tutup segmen nih Pak ya. Dari tadi kan alhamdulillah sudah ngobrol dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan motivasi Pak untuk pemirsa Islamicpreneur TV ini Pak. Motivasi bisnis yang mungkin bisa nanti dibawa oleh pemirsa. Jadi sambil Bapak itu ngerjakan sini, Bapak pernah jadi dosen.
di Universitas Pekalongan. Masya Allah. Singkatannya Unikal. Unikal itu universitas terbesar di Pekalongan. Pekalongan, Pemalang, Tegal itu Unikal. Bapak pernah ngajar 13 tahun. Lah, ketika ngajar, karena ngajarnya Bapak ngajarnya entrepreneur, kewirausahaan. Bapak selalu menyemangati mereka ketika wisuda, itu rata-rata pengennya jadi pegawai. Ketika ngajar, ada pelatihan, ayo kayak Rasul gitu loh. Rasul itu berniaga sejak kecil, ya, ikut pamannya ke negeri Sam, kemana, itu belajar sejak kecil. Dan Rasul tanpa bondo, tanpa uang, semua dari titipan orang. Bondo beliau adalah bondo spiritual. Yang pertama ada kejujuran, gigih, amanah, bisa dipercaya, itu kan spiritual, ya. Kalau modal uang kan enggak. Mereka dititipin orang, jual, dikasih upah. Nah, kemudian ditakdirkan Allah dapat Nyonya Siti Hadijah yang orang konglomerat di zaman itu. Jadi terangkat. Iya. Nah, itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat mencintai Siti Khadijah. Masya Allah, luar biasa ini pemirsa. Jadi motivasinya adalah kisah dari Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita. Ya. Dan yang paling penting lagi di salah satu hadis bahwa pintu rezeki itu ada 10, 9 itu berniaga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Yang memasuki siapa? Cina berniaga. Hampir semua orang Cina kan berniaga. Ya, kita yang Muslim kok jarang sekali. Iya. Makanya di Batang ini banyak pengusaha, terutama yang wisata, itu banyak orang pribumi dan Muslim. Ini kan sudah pernah ke Forest Kopi? Belum, Pak. Ya, kalau bisa sana, itu anak muda. Masya Allah, insya anak Allah muda tapi jalan-jalan ke sana. Ya, istilahnya berani melangkah. Sebenarnya kunci dari bisnis itu apa sih? Berani melangkah aja tuh. Iya. Bagaimana kita kapan action? Iya. Berani melangkah. Berani melangkah. Soal jatuh nanti bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Insya Allah. Dan itu proses, Pak ya? Iya. Pasti setiap perjalanan bisnis ada prosesnya. Iya. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan biasanya ditipu orang. Biasanya itu. Masya Allah. Baik Pak Hadi Subowo, ini alhamdulillah sudah berkenan hadir di Islamicpreneur TV. Ya. Mudah-mudahan nanti wisata Agro Selo Pajang Timur ini membawa kebermanfaatan yang lebih besar lagi dan menjadi bisnis yang barokah dan bisa eksis terus, Pak ya. Ya. Saya berterima kasih ya pada teman-teman yang mau datang ke tempat ini yang cukup jauh ya. Kalau dari Batang kan 40 menit ini. Nah, sekitar 30 kilo. Masya Allah. Kok mau datang ke sini, alhamdulillah. Jadi kita silaturahmi terjalin dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Hadi. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya Sobat Pemirsa Islamicpreneur TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa meluas lagi dan bisa membawa manfaat yang jauh lebih besar lagi. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.